Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala rasulil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-thayyibin. Amma ba'd. Para jamaah, alhamdulillah bersyukur dan memuji Allah dengan rahmat nikmatnya pada kesempatan di siang ini dengan istirahat dari kelelahan kerja kita bisa beribadah yang mahdoh, yaitu zuhur berjamaah, sekaligus kita sedikit waktu menyempatkannya untuk mendengarkan tausiah-tausiah ini. Semoga Allah tetap mencurahkan kepada kita semua perolehan hidayah, taufik, rahmat, maghfirah berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, masih di seputar pembahasan istiqomah ya. Istiqomah itu luas ternyata. Dan kalau bisa meraih itu, keberuntungan yang paling beruntung kita sebagai hamba Allah ini. Para jamaah, kemarin diterangkan al-istiqomah itu ala sunnah wal jamaah. Istiqomah tetap pada sunnah dan jamaah. Itu adalah sunnah Nabi dan jamaah itu adalah perbuatan sahabat. Karena ketika Rasulullah menyebutkan nanti umatku akan pecah sampai 73 golongan. Setiap tariku ummati, itu kata Rasulullah dalam hadis, sampai pecah 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya di neraka. Nah, ini tidak enak gitu ya. Illal wahidah, kecuali satu yang tidak di neraka. Itu sebabnya para sahabat sampai bertanya-tanya, siapa ya Rasulullah satu yang tidak masuk neraka itu? Itu hadis berbagai riwayat itu, yaitu orang yang ahlu sunnah wal jamaah. Ada yang lain hadis mengatakan, siapa yang satu tidak masuk ke neraka itu? Itu ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang berpegang teguh kepada saya, ikut sunnahku, wa ashabi, dan ikut sahabatku. Ma'ana alaihi wa ashabi. Sehingga makna ahlu sunnah wal jamaah itu bagaimana kita menetapi terus kepada sunnah Nabi dan perilaku pola kehidupan sahabat, begitu. Hadirin para jamaah, tapi keterangan ayat-ayat yang lalu yang disampaikan mengacu pada surat An-Nisa 69 dan Ali Imran 31. Ini dalam tafsir Munir yang 17 jilid itu mengetengahkan penafsiran tentang inna mahabbatillahi war rasul tatajalla fittiba'il islam wa itaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mencintai Allah dan Rasul itu akan terungkap jelas pada ittiba'il islam, mengikuti Islam, agama Allah ini Islam. Wa ita'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal amali bi syari'atih, dengan mengamalkan syariatnya. Oh, ini yang harus kita pegang teguh, yaitu wattiba'i awamirihi wajtinabi nawahihi, mengikuti perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Oh, insya Allah kalau begini hidup kita akan selamat. Karena itu uraian yang lalu diketengahkan kepada kita bahwa itu Soleh ini Sahal bin Abdullah ketika memaparkan makna qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Sahal bin Abdullah melihat ayat itu sehingga menuturkan alamatu hubbillah hubbul Quran wa alamatu hubbil Quran hubbun nabi wa alamatu hubbun nabi hubbus sunnah. Perlu ditambah. Tanda mencintai Allah itu cintai Quran. Tanda mencintai Quran itu cintai Nabi. Tanda mencintai Nabi itu cintai sunnahnya.
Itu urut. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa tanda cinta Allah cinta? Karena Quran itu kalamullah. Masya Allah. Jadi apa cinta kepada Allah? Cintai kalamullah, Quran. Itu sebenarnya dalam satu ketentuan, satu Rasulullah SAW menyebutkan, "Mangkana yarju liqa'allahi falyukrim ahlallah." Siapa nanti yang kepengen yarju liqa'allahi, kepengen berharap-harap jumpa Allah, ketemu Allah. Karena kalau apalagi bisa melihat Allah, itu nanti di surga itu kan. Wujuhu yaumaidin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Ada nanti wajah muka yang berseri-seri memandang pada Tuhan. Surat Qiyamah ada disebut. Itu dalam hadis-hadis, siapa yang bisa begitu? Satu nikmat yang paling besar masuk surga bisa melihat Allah. Rasulullah mengatakan, "Man kana yarju liqa'allahi falyukrim ahlallah." Siapa yang berkeinginan ketemu Allah, maka muliakanlah ahlallah, keluarganya Allah. Para jamaah, kila ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, halillahi azza wa jalla ahlu?" Apakah Allah itu punya keluarga ya Rasulullah? Ada hadis-hadis yang lainnya banyak itu menuturkan inna lillahi ahlan nas. Inna lillahi, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga dari manusia ini di dunia. Masya Allah. Itu kok bisa? Itu sahabat-sahabat heran. Kalau gitu siapa itu yang menjadi keluarganya Allah dari manusia di dunia ini? Sama dengan tadi, siapa yang ingin jumpa kepada Allah, muliakan keluarga Allah. Rasulullah ditanya, "Qila, ya Rasulullah, hal lillahi azza wa jalla ahlun?" Apakah Allah punya keluarga? Qal, na'am. Allah menjawab, iya. Terus ditanya lagi, "Qila, man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu ya Rasulullah? Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an." Masyaallah. Keluarga Allah di dunia itu orang-orang yang rajin baca Quran. Oleh karena itu, alamatu hubbillah hubul Quran. Tanda mencintai Allah, cintai Quran. Mari kita punya satu gerakannya untuk rajin baca Quran, walaupun tidak lancar. Apalagi yang hafid. Kalau yang hafid mesti baca Quran. Kalau tidak dibaca hilang kan, ya kan? Masya Allah. Itu saya punya walad, punya anak ya. Itu hafid, itu satu harinya berapa juz yang dibaca? 5 juz. Masya Allah. Kalau sudah ada Quran diwaca dulu, hilang kan nanti kok. Bahaya. Satu hari 5 juz. Setelah sholat 1 juz, setelah sholat 1 juz. 5 waktu kan sholatnya. Itu kalau setiap begitu hariannya, berapa pahala yang diberikan oleh Allah. Masya Allah. Inilah keluarga Allah. Kalau sampean sehari berapa juz mau coba? 2 lembar, lumayan. Timbang enggak biasanya. Astagfirullah. Hadirin para jamaah. Saya hafid itu Pak, itu Masya Allah. Itu yang disebut hamilul Quran kan? Masya Allah. Karenanya ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu ditampakkan beberapa keterangan, termasuk sami'tu lailatal usriya billah. Sungguh kata beliau Rasulullah, ditunjukkan kepadaku ketika aku diisrakan oleh Allah yang Maha Hak. Yaqul, apa itu di sami'tu lailatal usriya bi al-haq. Aku mendengar ketika aku
diperjalankan oleh Allah yang Maha Hak. Itu apa yang didengarkan? Itu diperdengarkan, aku mendengar. Yaqul ya Muhammad mur ummataka ayyukrimu salasatan. Muhammad, suruh umatmu memuliakan 3 kelompok orang. Itu al-walid, al-alim, wa hamil al-Quran. Itu orang tuanya muliakan. Orang berilmu, guru muliakan. Terus hamilul Quran, orang yang membawa Quran muliakan. Ya Muhammad, hadirhum min ayyukhdibuhum aw yuhannihuhum. Muhammad, hati-hatikan kepada umatmu ya, orang yang membenci mereka. 3 ini. Orang tuanya dibenci, orang ulama dibenci. Hamilul Quran dibenci. Peringatkan Muhammad umatmu untuk berhati-hati kepada orang yang membenci ini. 3 ini, kata Allah. Ini suara itu didengar oleh Rasulullah SAW. Fa inna khadabi yastaddu ala man yughdibuhum. Sesungguhnya murkaku sangat berat kepada orang yang membenci mereka itu. Orang yang membenci orang tuanya, murkanya Allah berat. Ya kan? Bahkan itu kadang di-cash di dunia. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtillah. Itu orang yang membenci ulama, orang punya ilmu agama terutama yang diamalkan, jangan coba-coba. Orang yang membenci hamilul Quran, Masya Allah. Hadirin para jamaah, fa inna khadabi yastaddu ala man yukhdibuhum. Sesungguhnya murkaku sangat berat kepada orang yang membenci mereka. Ya Muhammad, ahli Quran hum ahli. Muhammad, ahli Quran itu keluargaku Muhammad. Ya. Ahli Quran itu keluargaku Muhammad. Kata suara ini yang ketika Rasulullah dalam menjalani Isra Mi'rajnya itu, Rasulullah mendengar suara-suara. Ya Muhammad, ahli Quran hum ahli. Ja'altuhum indakum fid dunya ikraman li ahliha. Karena itu aku jadikan mereka di sisimu fid dunya, dalam kehidupan dunia, ikraman li ahliha, agar supaya menghormati, memuliakan. Masya Allah. Ya, itu kepada li ahliha. Masya Allah. Para jamaah, terus laula kaunul Qur'an mahfudun fi sudurihi la halakatid dunya wa man aniha. Sekiranya Quran itu tidak dijaga di dada-dada mereka, orang alim ulama, hamilul Quran itu banyak rumusan yang dicari oleh para ulama. Siapa itu hamilul Quran itu? Karena hamilul Quran faqat royal Islam. Hamilul royal Islam. Siapa yang hamilul Quran? Hamilul Quran itu adalah sungguh telah membawa bendera Islam. Ada menyebut orang hafid 30 juz. Ada mengatakan, walaupun tidak hafid 30 juz, selalu dan sering baca. Ya Allah. Masih tidak apa loh, bacaan Quran ini. Kalau ingin kita tanda mencintai cintai Quran, Masya Allah. Ada mengatakan lagi, walaupun dia itu tidak hafal, sering memocok. Walaupun hafal tidak diwacok, ya tambah dihukum, hilang itu masalah. Ya. Sing hafal itu otomatis saya katakan tadi Bang. Nih, anak-anak yang hafid itu belajar Quran itu menghapus, masalah. Dan dino mau Quran sininya. Gak kira digawe ngerumpi. Pemane gawe dabrus. Omongane gone giras. Entek umure waktunya habis dibuat itu rugi dia. Hadirin para jamaah, karenanya betapa kalau investasi nilai keakhiratannya itu diraih, ya Allah. Inilah keluargaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya muliakan, Masya Allah. Menghinanya itu murkaku sangat berat kepada orang-orang yang membenci. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian ya Muhammad, sampai dikatakan seandainya keberadaan Quran tidak terjaga di hati-hati mereka, la halakatid dunya wa man 'alaiha, niscaya hancurlah, kiamatlah dunia itu dan apa yang ada di dalamnya ini.
Rusak dunia. Masih ada orang yang hafid saja rusak. Masya Allah. Ini di Indonesia berapa ratus ribu, bahkan berapa juta kalau boleh dikata. Dari penduduk umat Islam terbesar di dunia Indonesia. Dulu saya ingat Syekh Ali Jabir mengatakan, nanti suatu ketika dia akan berinisiatif kuat untuk menggenerasikan di Indonesia itu jutaan hafid Quran. Tapi berat tantangannya, Pak. Dia mau dibunuh kan dia, Pak. Meninggal umur 40. Kok dibunuh gimana? Dia ceramah ditusuk kan? Ya. Mengatasnamakan orang gila. Karena ketakutan kalau di Indonesia ini banyak jutaan hafid Quran, Pak. Ya. Dia ngomong, satu ketika nanti yang menjadi khutbah Idul Fitri presiden hafid Quran. Tantangan berat. Kita yang mayoritas umat Islam sampai hari ini, kenapa presidennya tidak sok ngaji terus itu? Pak? Ya kan? Nanti orang bisa nggak ngapain ini? Masya Allah. Erdogan ngaji, Pak. Ya, kiroan. Presiden. Kita sampai hari ini. Ono Gus Dur gak iso ndelok Quran. Iso tapi gak iso ndelok. Hadirin para jamaah, ini keras iki rupane kita enak, tapi kita harus terbuka, Pak. Melek pikir kita. Iki di YouTube gitu, iya kan? Nih, loh, itu Ali Jabir, Masya Allah. Dia bersemboyan, berinisiatif ingin menjadikan generasi jutaan hafid di Indonesia ini. Tidak lama kemudian dibunuh dia. Tenang kan mati kan? Oh. Itu misterius matinya itu. Karena jauh sebelum itu beberapa hari tusuk sininya. Ya. Itu saking mengelak kena sini. Kena pundaknya sini. Ya. Jantung yang dirang. Hadirin yang dimakan Allah, tidak disuka rupanya kalau nanti presiden suatu ketika dia ngomong kan, nanti yang jadi khutbah Idul Fitri di Istiqlal itu adalah presiden yang hafid Quran. Satu ketika para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya ini kata suara yang didengarkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Nih, laula kaunul Qur'ani mahfudun fi sudurihim la halakatid dunya wa man 'alaiha. Pasti hancur dunia dan isinya ini. Para jamaah yang ada yang hafal saja rusak kita sekarang. Oh. Apalagi tidak ada yang menjaga Quran di hati-hati, di dada-dada mereka. Ini yang disebut hamilul Quran. Hamilul Quran ini itu adalah ahli keluargaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah ya Muhammad, hamlatul Quran la yu'adzabun wa la yuhasabun yaumal qiyamah. Ketahuilah Muhammad, hamilul Quran, orang-orang yang hafal Quran, orang yang suka membaca Quran walaupun tidak hafal, orang yang memahami isinya Quran, Masya Allah, diceramakan Quran itu, ini yang menjaga Quran terus, Masya Allah. Dia mengerti pada Al-Quran. Inilah yang sampai kata hadis yang lain, boleh diiri, la hasada illa pisnatain. Tidak boleh iri itu, dengki tidak boleh. Kecuali kepada dua kelompok, kata Rasulullah SAW. Siapa dua kelompok yang boleh didengki, diiri, dihasuti? Rajulun atallahul Quran wa huwa yaqumu bihi ana al-lail. Orang yang diberi Quran oleh Allah, dia tegakkan tidak kenal waktu, siang malam. Dia ajarkan, dia hafalkan, dia ceramahkan isi-isinya Quran. Masa ini irian. Kenapa ya? Itu anak hafid Quran, anak saya ngaji enggak iso. Sampai diri saya enggak iso. Irian ini. Cek ini mombol orang. Cek bisa mengejar, Pak. Jangan iri harta orang. Jangan iri kedudukan orang. Ini yang boleh diiri, kata Rasulullah
Satu itu, Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kalau tidak ada Quran dijaga di hati-hati ini orang, Masya Allah, hancur dunia ini. Laha halakati dunya wa man 'alaiha, dan yang ada di dalamnya. Para jamaah, ya Muhammad, hamlatul Quran la yu'adzabun. Orang yang hafal Quran, orang yang mengajarkan Quran, orang yang menerangkan Quran, orang yang tegak, teguh, tegas mensuarakan Quran yang tidak kenal waktu. Fi ana al-laili wan nahar. Itu kata Rasulullah, la yu'adzabun, melihat suara yang didengar oleh Rasul, itu mereka nanti tidak akan disiksa. Wala yuhasabun, tidak akan dihisab yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Itu salah satu di antara yang bisa al-minal a'mali tunajji min adabil qabri. Amal-amal yang bisa menolong orang dari siksa kubur, itu orang yang rajin baca Quran. Tilawatul Quran. Terus lebih khusus ada surat yang diperkhusus oleh Rasulullah. Itu surat Al-Munjiat, atau surat yang disebut oleh para sahabat adalah surat yang disebut surat Munjiat, surat menolong. Itu Al-Buluk Tabarok. Baca setiap malam sekalipun tidak hafal Quran. Setiap malam, jangan absen. Sebelum tidur, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in, dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka kalau kita melihat seperti ini kata suara yang didengar Rasul ketika Isra, ya Muhammad, hamilul Quran idza mata tabki alaihi samawati wa ardi wa malaikati. Ketahuilah Muhammad, apabila meninggal orang-orang yang hamil Quran ini, kata suara idza mata tabki alaihi samawati, menangislah langit-langitku, wal ardi, bumi-bumiku, wa malaikati, semua malaikatku. Kalau ada orang ahli Quran meninggal, tangisan di dunia ini. Tapi begitu senangnya hati orang kafir, termasuk munafik. Masya Allah. Itu sebabnya kalau ada orang alim, ustadz meninggal, senang hati, itu tanda munafik orang itu. Gak menangis, tambah senang. Kalau orang kafir keplak-keplok, Allah. Itu sama. Ini bumi, langit-langit semuanya, bahkan malaikat menangis. Ya Muhammad, innal jannah tashtaqun ila salasatin. Ketahuilah Muhammad bahwa surga merindukan kepada 3 kelompok. Anta, Masya Allah, kamu dirindukan surga. Terus wa sahibaik Abi Bakr wa Umar, 2 sahabatmu Abu Bakar dan Umar, yang sampai hari ini 3 hamba Allah ini jenazahnya jejer. Itu Rasulullah Muhammad, Abu Bakar dan Umar. Kuburnya jejer. Dituturkan surga merindukan kepada 3 kelompok, 3 orang ini. Anta Muhammad. Terus yang kedua, sahibaika Abi Bakar wa Umar. Yang ketiga adalah hamilul Quran. Orang yang senang dengan Quran, cinta dengan Quran, selalu membaca Quran, itu dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, mudah-mudahan kita ini tanda mencintai Allah, cintai Quran. Lebih lanjut nanti, tanda mencintai Quran, cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran itu. Walaupun minkum, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diri-diri kita ini semua cinta kepada Allah, cintai Quran. Semoga keluarga kita, anak turun kita benar-benar ada dijadikan oleh Allah termasuk hamba-hamba Allah yang bisa merawat Quran, sehingga dikategorikan keluarga Allah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Allahumma rabbana zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa atina wa la tusir 'alaina rudina wa du'ana. Allahumma ij'alna waj'al ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa tullabana
من أهل العلم وأهل التقى والصلاح والخير وأهل القرآن وأهل الجنة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والجهل والضير وأهل الفتن وأهل النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. لكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.